welcome back to our channel. Nah, kembali lagi nih bersama saya Maria Inguliman dan Andrea Rore dalam tutorial video presentasi PowerPoint yang menarik. Hore, jadi ini merupakan video tutorial membuat presentasi PowerPoint yang menarik nih guys. Pastinya kalian udah gak asing dengan PowerPoint. Nah, di sini kita akan membuat presentasi yang sesuatu yang baru. Oke, kita langsung saja. Ya, yang tentunya pasti menarik. Di sini adalah salah satu contoh yang sudah sempat kami buat sebelumnya, yaitu presentasi mengenai public speaking. Jadi ada pengertian, metode, dan tips untuk public speaking yang baik. Ini adalah contoh-contohnya ya guys. Presentasi ini memadukan antara foto, shape, dan beberapa pilihan-pilihan menarik dalam PowerPoint ini. Jadi ada animasinya juga ya guys. Pertama-tama kita atur dulu untuk garis vertikal dan horizontalnya. Ini untuk vertikalnya. Oke, kita atur. Ini harus seimbang ya antara kiri dan juga kanan. Kita copy garisnya, lalu kita samakan ke arah kanan. Oke. Nah, ini nih untuk garis horizontalnya. Teman-teman bisa atur dulu ke atas. Oke, setelah atur dulu ke atas, kita akan kita akan copy garis horizontalnya ke arah bawah. Benar begitu, Dea? Iya, aku nih. Oke. Sekarang kita akan tambahkan text box. Text box pertama ini kita akan mengisinya dengan judul. Jadi ini adalah judulnya, kita buat sama saja ya teman-teman. Judulnya mengenai public speaking. Oke, kita tinggal paste. Lalu kita mengatur jaraknya. Kita perbesar dulu hurufnya. Ini sekreatifnya teman-teman. Oke. Kita atur hurufnya dan penempatannya. Nah, ini adalah contohnya. Ada jadi kita juga bisa menambahkan ada subjudul seperti seminar remaja dan lain sebagainya. Ada juga nanti nama ya, jangan lupa. Ini contohnya ya. Ini misalnya materi yang akan dibawakan dalam seminar remaja. Nah, remaja zaman sekarang, apalagi kaum milenial, itu identik dengan yang biasanya itu percaya diri dan lain sebagainya. Nah, melalui seminar public speaking ini ingin melatih remaja agar bisa berani tampil berbicara di depan. Boxnya, lalu seminar remaja box text ini kita ganti isinya dengan disusun oleh ada Andrea Felixia Mentari Anurore, kita singkat saja namanya, dan Maria Dionisia Alexia Karina, juga kita singkat saja, biar jangan terlalu panjang-panjang. Void mention aja, kita bisa memadukan beberapa huruf. Jadi bukan hanya berpatokan pada satu huruf saja, tetapi bisa juga menggunakan kreasi huruf yang lain. Kita atur dulu penempatannya.
bagian-bagian yang tidak diperlukan. Ini adalah foto yang sudah saya hapus background atau latar belakangnya, jadi bisa kita sesuaikan. Oke, kita hapus. Oke, setelah dihapus, dan sekarang kita akan memperbesar gambarnya. Kita sesuaikan dengan garis yang sudah tadi kita atur kiri kanan atas bawahnya. Itu berguna agar ketika membuat isi dari presentasi tidak keluar dari garis yang telah kita tentukan. Oke, ini untuk lembar pertamanya sudah jadi ya. Kita akan lanjut ke lembar yang berikut, itu berisi tentang subbab, subbab itu ada kebutuhan public speaking, dasar dan metode public speaking, dan juga tips untuk public speaking. Kita klik kanan new slide, lalu hapus bagian kotaknya itu ya. Oke, kalau sudah putih seperti ini, kita akan mengcopy materinya dulu. Kita akan membuat subbab, ada pengertian, dasar dan metode public speaking, juga tips mengembangkan kemampuan public speaking. Kita kemudian insert di text box, lalu kita bisa mengisinya dengan pengertian public speaking yang pertama. Baris saja. Oke, kita geser ke arah kiri. Kemudian kita buat lagi lembar yang berikutnya. Kita Ctrl C dan Ctrl V untuk mengcopy text box-nya. Biar hurufnya itu tidak berubah ya, jadi kita hanya perlu mengcopy yang awalnya saja. Kemudian kita klik kanan lalu keluar tanda ini. Oke. Oke. Setelah itu kita atur dulu posisinya dan kita copy. Ini kita akan ganti lagi tips mengembangkan public speaking. Kita copy, kita bawa ke PowerPoint dan kita paste. Oke. Kita atur dulu untuk jarak dan tulisannya. Lalu kita buat latarnya menggunakan shape yang rectangle. Oke. Kita sesuaikan sampai akhir. Oke. Selanjutnya kita pilih shape outline, no outline, shape fill. Kita pilih warnanya. Di sini saya akan kasih warnanya mulai dari yang paling muda sampai yang tua. Oke, kita
klik kanan lalu send to back. Kita Ctrl C lalu Ctrl V untuk mengkopinya. Kita pilih save file, warnanya yang mulai tuh kita klik kanan send to back, lalu kita atur hurufnya. Ya, kita atur jaraknya. Kemudian kita Ctrl C dan Ctrl V untuk mengcopy. Kita klik kanan. Kita pilih dulu warnanya. Kita klik kanan send to back. Oh iya, ternyata hurufnya ada yang lebih ya, public speakingnya. Oke, tidak apa-apa, kita pilih dulu file fotonya. Oke. Lalu kita tempatkan gambarnya. Kita tempatkan dulu gambarnya. Yaps. Kita akan atur penempatannya. Kita atur dulu. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh ya, tetapi saya akan mencoba untuk menggesernya saja. Jadi ini hanya sekedar tips singkat nih buat teman-teman. Mungkin ada nih yang buat gambarnya itu tidak seperti ini. Jadi masih bisa digabungkan, masih bisa bermain di bagian latar hurufnya ini biar bisa dikreasikan. Oke. Nah kita hapus dulu. Nah sudah deh, tinggal kita perbesar kembali. Oke. Tapi ini sayang sekali masih tertutup, jadi kita akan turunkan saja hurufnya. Oke, kita perkecil. Lalu kita crop bagian yang tidak diperlukan di bagian luar garis yang telah kita buat. Garis horizontal itu ya. Oke. Selanjutnya kita pilih duplicate slide. Nah ini kita akan buat untuk pengertian public speakingnya saja. Jadi kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Nah untuk membuat warna latarnya ini, kita pilih yang design, lalu pilih format background, pilih yang tanda kaleng cat itu, lalu kita pilih warnanya. Nah ini sudah nih untuk warna keseluruhan kertasnya atau lembar kerja ini. Selanjutnya kita tarik turun tulisannya dan juga latarnya. Kita sesuaikan. Fotonya bisa kita kembalikan bagian yang tadi terbuang.
Oke, kita geser ke arah kiri. Oke. Ini yang seperti saya maksud pada lembar sebelumnya. Jadi kita bisa kreasi nih di bagian latar tulisannya ini. Kita perbesar hurufnya. Oke, kita pilih yang duplikat, new slide ya. Kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Nah, kalau sudah kosong, selanjutnya kita akan membuat isi dari pengertian public speaking ini. Kita copy saja untuk mempersingkat waktu. Oke, satu lagi. Kalau untuk pengertian ini biasanya kan di bagian PowerPoint itu tidak terlalu dicantumkan keseluruhan dari materinya. Jadi cuma bagian-bagian penting saja. Nah, jadi tidak perlu terlalu banyak tulisan. Cukup kita membuat kreasinya saja. Kreasi untuk tulisannya dipersingkat, lalu diberikan warna-warna, diberikan gambar-gambar seperti itu. Lalu kita pilih shapes yang sorry, ini ternyata salah. Kita pilih yang frame, frame. Kita atur framenya. Kita atur untuk tingkat ketebalan framenya. Kita atur di tengah-tengah. Kita pilih yang save outline, no outline. Untuk warnanya bisa menunggu nanti dulu. Kemudian kita pilih shapes yang rectangle karena kita akan menghapus bagian itu. Kita akan menghapus bagian ini. Oke, kita kontrol, lalu kita pilih save format, merge itu kita pilih yang sub. Oke, nanti dia akan jadinya seperti ini guys. Oke, kita hapus lagi dulu, kita pilih shapes yang rectangle karena kita hapus bagian bawahnya juga ya. Sorry. Rectangle. Nah, lalu kita hapus. Tekan Control pada keyboard. Control, tahan, tekan frame, lalu di bagian shape-nya, shape format, merge shapes yang subtract. Dan dia akan terhapus seperti ini guys. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan juga ya. Pilih text box, lalu kita isi dengan tanda petik. Kita perbesar. Oke. Kita atur dulu ukurannya. Yaps, seperti ini. Oke, kita atur hurufnya untuk tanda petiknya biar lebih dimodifikasi lagi ya tulisannya. Kita pilih shapes yang rectangle, kita taruh di atas. Oke, kita klik kanan, send to back, dan dia akan ada di bagian bawah ya untuk rectangle-nya. Kemudian kita klik shape format,
sorry. Yaps, merge itu. Terus kita akan memilih yang in. Oke. Nah, dia akan berwarna nih guys, teman-teman. Oke deh, kita tinggal tempatkan di bagian atas terlebih dahulu. Kita pilih shape outline, yang no outline kita atur gambar untuk frame-nya warna sorry. Oke, ini juga tanda petiknya kita tempatkan secara benar. Lalu pilih shape outline, no outline. Lalu shape fill, kita pilih warnanya. Ini untuk kreasi warna ini sesuka teman-teman saja. Jadi bisa sekreasinya, tapi kuncinya itu satu, harus setema ya. Sorry, maksudnya itu harus sejenis biar tidak terlalu ramai. Oke, kita tempatkan lagi di bagian bawah. Setelah tadi sudah di copy, kita atur. Kita atur ya. Oke. Tada, sudah selesai nih guys untuk bagian pengertian public speakingnya. Sekarang kita akan membuat slide lanjutan. Slide ini yaitu di bagian dasar dan metode public speaking. Kita akan membuat seperti ini. So, kita klik kanan, kita pilih yang new slide. Kita hapus dulu bagian yang tidak diperlukan. Backspace, lembarnya akan kosong. Kita ke menu desain yang format background. Kita pilih tanda kaleng chat itu. Lalu kita kasih warna yang sesuai. Saya kasih warna ini saja ya. Oke. Setelah itu, kalau backgroundnya sudah berwarna, kita copy bagian ininya, tulisannya dan juga bagian apa sih latarnya itu. Yaps. Kemudian tulisannya. Kita paste. Tada, sudah selesai. Kita ke menu home dulu. Kita atur perbesar hurufnya. Lalu kita ke bagian insert, kita pilih picture this device. Lalu masukkan foto yang telah dipilih. Ini foto yang sudah dihapus latar belakangnya. Oke. Kemudian kita perbesar dan kita akan menghapus bagian yang tidak diperlukan. Oke, kita hapus dulu. Oke. Kalau sudah, kita akan menempatkannya dengan cara memperbesar gambarnya dulu, lalu mencari posisi yang pas. Ingat, harus tetap di dalam garis vertikal dan horizontal yang telah kita tentukan di awal. Itulah gunanya garis vertikal dan horizontal ini ya guys. Oke. Kita atur. Oke, sudah ya guys, sama ya seperti yang tadi. Berikutnya isi dari dasar dan metode public speaking. Kita copy saja teksnya untuk mempersingkat waktu. Oke, kita klik kanan, new slide. Kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Lalu kita menu desain, format background, pilih kaleng warna, tentukan warnanya. Yaps. Setelah itu kita bisa paste tulisannya yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti yang teman-teman saksikan sebelumnya, bagian atas itu seperti muncul sebuah tulisan ya. Sebenarnya itu tidak terlalu penting dan tidak terlalu berguna. Tetapi kita hanya akan menambahkan saja supaya ada
isinya ya, tidak terlalu kosong di bagian slide ini. Kita tulis saja Hayuk. Hayuk percaya diri dengan meningkatkan public speaking. Oke, ini gunanya tulisan ini untuk meramaikan slide ini biar tidak terlalu kosong slide-nya. Public speakingmu, oke? Kita tarik dulu, kita atur jaraknya. Kemudian kita atur hurufnya. Rockwell aja. Kita tambahkan bold. Ini kita atur. Nah, ini kemudian kita tambahkan foto, insert picture, this device. Kita pilih gambar ini, lalu insert. Nah, ini kita atur dulu nih, kita buang bagian yang tidak terlalu diperlukan. Kita atur dulu. Nah, setelah itu kita tempatkan di bagian sudut atau pojok sudut bagian kanan. Karena sepertinya tertutup, jadi kita atur saja ya guys untuk huruf-hurufnya ini. Yap, sudah selesai. Sekarang tips mengembangkan kemampuan public speaking. Kita akan kembali lagi dulu. Nah, ini kita copy. Kita klik kanan, new slide. Kita hapus bagian yang tidak diperlukan, backspace. Lalu Ctrl V untuk paste. Kita tempatkan di tengah-tengah ya guys. Nah, huruf ini bisa teman-teman kreasikan nih. Jadi mungkin mau tambah latar belakang boleh. Jadi sekreatifnya teman-teman saja. Oke. Nah, sekarang kita akan mengcopy bagian yang tadi sudah saya sempat buat. Ini kita copy saja. Kita copy tulisannya. Pertama, kedua. Lalu ketiga. Dan terakhir keempat. Ini saya hapus saja ya. Sekarang kita akan menambahkan fotonya, pilih menu insert yang picture, lalu this device. Nah, di sini kita akan memilih fotonya. Sini saya coba gunakan foto ini terlebih dahulu. Kemudian diperbesar. Kita atur dulu. Kemudian kita crop. Kita pilih dua yang 1:1. Selanjutnya yang crop to shape yang oval.
Nah, sorry, kita akan ulang dulu. Kita atur jaraknya. Kita duplikat dengan Ctrl D, lalu kita taruh di bagian foto yang berikutnya ya, kan ada 4. Ini kita atur. Ini sebenarnya sudah berbentuk oval ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan mengganti fotonya dengan mengklik kanan, lalu change picture this device. Kita pilih gambarnya. Yaps. Ini karena latarnya sudah backgroundnya sudah dihapus, makanya seperti tidak berbentuk bulat teman-teman. Tapi sebenarnya ini sudah berbentuk bulat ya. Selanjutnya ini sebenarnya sudah bulat ya teman-teman, sudah bentuk oval. Kita pilih crop dulu biar kita bisa menggeser gambarnya. Sekarang kita akan menggeser gambarnya ke arah tengah. Kita sesuaikan dan kita rapikan. Ini kita naikkan. Ini juga, dan harus seimbang ya teman-teman. Untuk bagian kanan dan bagian kirinya harus sesuai. Oke. Ini juga kita akan mengatur semuanya biar ada space, karena sebentar kita akan tambahkan lagi shape-nya. Jadi kita atur biar jaraknya ini tidak mengganggu shape yang akan kita tambahkan. Kita pilih insert. Nah, di sini kita akan menambahkannya dengan bentuk bulat seperti ini. Nah, ini untuk meramaikan dari lembar kerja PowerPoint kita. Kita atur dulu ketebalannya, lalu kita atur penempatannya. Oke. Kita kecilkan. Kita akan mengaturnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan menambahkan rectangle guys, teman-teman. Oke, kita pilih yang shape rectangle ya. Kita akan memotong bagian bawahnya saja. Oke.
sudah, kita klik kanan. Seperti ini guys. Kita ganti fotonya. Biar latarnya tidak terlalu kosong, kita ganti menggunakan foto yang ada latar belakangnya. Kalau yang tadi kan sudah dihapus latar belakang atau backgroundnya. Sekarang kita gunakan saja yang backgroundnya masih ada. Oke. Kita atur penempatannya. Yaps. Kalau sudah seperti ini, kita akan menghapus bagian bawahnya dulu. Oke. Save format, merge shape yang subtract, ins itu ya, yang in. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Yaps. Kita mencoba menghapus bagian bawahnya biar tertinggal bagian atasnya sebagai bingkai, tapi setengah saja. Oke, kita atur. Lalu sekarang kita atur dan kita duplikat untuk menaruh di 3 gambar lainnya. Kita duplikat dengan Ctrl D. Oke, sekarang kita tempatkan di foto-fotonya 3 gambar atau 3 foto lainnya. Yaps, kita atur dulu gambar ini. Yaps. Kita ganti warnanya dari warna yang paling terang sampai yang warnanya paling tua ya. Nah, outline jangan lupa. Kemudian atur warnanya. Nah, outline. Save outline, warna fillnya. Dan yang berikut. Nah, outline. Save fill yang paling gelap. Oke. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai nih guys untuk slide presentasinya. Kita atur dulu lagi biar seimbang. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah contoh setelah tadi kita sudah membuat lagi slide yang presentasi ini. Ini yang sebelumnya. Dan yang ini adalah yang telah kita buat baru. Oke. Nah, teman-teman pastinya tidak mau hanya kosong-kosong saja kan? Kita akan membuat animasi. Kita akan membuat animasinya. Pilih ini. Oke. Lalu pilih yang with precious. Kemudian yang berikutnya tadi nanti
nanti akan muncul ya. Kemudian kita akan memblok dulu. Kita blok dulu ya bagian frame-nya ini dengan gambar ini. Kita akan menyatukan mereka dalam satu grup, guys. Oke. Berikutnya kita bisa Ctrl G ya. Jadi pertama kita tekan klik di bagian frame-nya, fotonya, kemudian Ctrl G pada keyboard, laptop atau PC teman-teman. Oke, kita atur dulu hurufnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya ini kita akan membuat animasi lanjutan dulu. Kita klik. Kita akan memilih dulu nih animasinya. Untuk animasinya ini teman-teman bisa memilih sekreatifnya teman-teman ya. Ini kita atur unclock. Selanjutnya hurufnya atau tulisannya juga pilih yang after precious. Oke deh. Kita atur perbandingannya ya. Kita akan mencoba. Ini kita akan mengulang dulu karena sepertinya tadi ada kekeliruannya. Jadi satu tips buat teman-teman harus secara berurutan. Jadi mulai dari tulisan yang paling atas yang judulnya, kemudian turun gambar, dan terakhir itu tulisannya harus berulang seperti itu siklusnya. Nanti akan terombak seperti yang tadi. Ini yang after precious. Yaps, kita klik saja, kita ulang ya. Kita taruh di sini. Lakukan hal yang sama nih tulisannya. Oke. Nah, selanjutnya tulisannya. Ini harus secara berurutan ya. Jangan sampai seperti tadi. Itu tadi kita keliru ternyata. Harus secara berurutan. Oke deh. Ini guys. Kita akan melihat reviewnya. Tada, ternyata sudah jadi guys. Ini kita akan mereview ulang. Kita akan mereview. Yes, ini. Tada, sudah selesai guys.
So buat teman-teman jangan pernah berhenti mencoba dan tetap berusaha ya. Semangat, see you on the next video. Bye bye.